Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 8 ingin menampilkan presentasi kami mengenai masalah berikut ini. Jadi masalah yang kami dapat itu adalah sebuah model roket ditembakkan ke atas dari posisi diam. Percepatan roket pada 3 detik pertama adalah AT sama dengan 60 T. Sebelum akhirnya roket kehabisan bahan bakar sehingga roket mengalami jatuh bebas. 14 detik kemudian parasut roket terbuka dan kecepatan jatuh menjadi minus 18 kaki per detik dalam waktu 5 detik. Kemudian roket melayang dengan kecepatan tetap. Pertanyaan itu yang pertama A. Tentukan fungsi posisi S dan fungsi kecepatan V, gambarkan grafik S dan V. B. Berapakah waktu yang dibutuhkan roket untuk mencapai ketinggian maksimum? Berapa tinggi maksimumnya? C. Berapakah waktu yang dibutuhkan roket sampai mendarat kembali ke tanah? Lalu akan dilanjutkan oleh Naomi. Sore dan malam bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Saya Naomi akan mewakili kelompok 8 akan menjelaskan tentang fase-fase yang ada dalam masalah 15 yang telah dijelaskan oleh Gilbert sebelumnya. Jadi dalam masalah tersebut kami mengambil acuan 4 fase. Fase yang pertama itu saat T atau waktunya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 3. Dan di soal diketahui fungsi percepatan AT sama dengan 60 T. Lalu di fase kedua saat T lebih besar dari 3 dan lebih kecil sama dengan 17, itu adalah dimana saat dimana roket kehabisan bahan bakar sehingga mengalami jatuh bebas selama 14 detik. Lalu fase 3 di saat T lebih besar dari 17 dan lebih kecil sama dengan 22, itu adalah dimana saat parasut terbuka. Dan fase terakhir adalah fase keempat di saat T lebih besar daripada 22 dan kecepatan berubah menjadi minus 18 kaki dan parasut pun melayang dengan kecepatan tetap. Yang selanjutnya pada bagian pertanyaan A ditanya rumus V dan T-nya, persamaan V dan S-nya. Jadi setiap fase itu memiliki persamaan V dan S yang berbeda. Untuk fase yang pertama itu diketahui di soal bahwa AT sama dengan 60 T, maka untuk mendapatkan VT kita bisa mengintegralkan persamaan AT tersebut dan hasilnya ialah 30 T kuadrat sama dengan VT. Lalu fungsi posisinya itu kita bisa dapatkan dari integral dari persamaan VT. Lalu didapat adalah fungsi ST sama dengan 10T pangkat 3 dengan S adalah posisi. Lalu fase kedua, karena gerak jatuh bebas, maka percepatan roket sama dengan percepatan gravitasinya, yaitu minus G sama dengan minus 32 kaki per detik yang didapat dari soal. Konsep tersebut merupakan salah satu konsep fisika, yaitu GLBB. Maka dari fase 1 diperoleh V3 sama dengan 270 dan S3 sama dengan 270 dimasukkan ke dalam fungsi VT sama dengan 30 T kuadrat dan ST sama dengan 10 T kuadrat. Maka untuk fase kedua didapatkan VT sama dengan minus 32 T kurang 3 tambah 270 dan ST sama dengan minus 16 T kurang 3 pangkat 3 dan 270 tambah 270 T kurang 3 tambah 270. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilson. Nah, baik, berikutnya saya akan menjelaskan slide 6, 7, dan 8. Untuk fase ketiga, didapatkan VT sama dengan 32 dikali T kurang 17 dikurang 178 dan ST 16 dikali T dikurang 17 dikuadratkan dikurang 178 dikali T dikurang 17 ditambah 914. Nah, untuk fase keempat, kan di fase keempat ini dia melayang ke bawah, maka kecepatan saat melayang itu tetap yang tadi diketahui di soal di masalah, yaitu min 18. Min ini menandakan bahwa mengarah ke bawah atau jatuh ke bawah, dan didapatkan ST-nya sama dengan min 18 dikali T kurang 22 ditambah 424. Berikutnya, ini adalah gambar grafik S dikali ST dan VT. Yang di kiri merupakan VT, yang di kanan merupakan ST. Yang terakhir, slide terakhir, berapa waktu yang dibutuhkan roket untuk mencapai tinggi maksimum? Nah, kita harus memperhatikan untuk mencapai ketinggian maksimum itu atur VT
T di antara 3 dan 17 itu sama dengan 0. Maka min 32 dikali T dikurang 3 ditambah 270 itu sama dengan 0. Maka T yang didapat adalah 11,4 sekon. Ini pembulatan dan ketinggian maksimum adalah, maka kita masukkan ke rumus ST-nya. Kan tadi ada fungsi ST di T di antara 3 dan 17 itu ada. Maka kita masukkan 11,4 ke dalam fungsinya itu, nilai T-nya itu. Maka S 11,4 sama dengan min 16 dikali 11,4 dikurang 3 dikuadratkan ditambah 270 dikali 11,4 dikurang 3 ditambah 270. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 1409,06 kaki. Berikutnya, berapa waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke tanah? Totalkan waktunya semua 45,6 sekon. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.